Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini di acara rutin kita meditasi bersama komunitas Rikandi KWC. Pada malam hari ini membawakan tema kuantum jam. Apa sih kuantum jam itu? Kita ini selama ini sudah belajar healing, mulai inner child, warm healing, trauma, kan ya nggak melulu kita sakit terus ya, sudah saatnya kita juga ke upgrade yang bagaimana cara memanifestasi setelah kita selesai dengan trauma-trauma kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik seperti apa yang kita harapkan. Nah, kuantum jam itu artinya melompat ya. Bagaimana kita menjadi melompat ke versi terbaik kita. Kita tuh mau seperti apa sih? Nah, sebenarnya kita itu ada di dunia, ada versi terbaik kita di dunia paralel. Seperti apa? Kalau saat ini kondisi kita susah, kondisi kita taruhlah ya sedang miskin gitu kan. Di dunia paralel sebenarnya ada versi kita yang terbaik, versi kita kaya, versi kita sukses, versi kita bahagia, versi kita pokoknya hal-hal yang kebalikan dari kondisi kita. Nah, kita mau mengambil energi versi terbaik dari diri kita itu menggunakan bahasa kerennya di quantum jam. Sebenarnya kalau loa sama sih, ilmunya sama. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan quantum jam? Bisa dengan meditasi, karena kita basicnya meditasi, nanti kita di acara meditasi, kita meditasinya quantum jam. Atau dengan afirmasi. Nah, tiap orang ini punya kemampuan beda-beda ya. Ada yang aku nggak bisa meditasi, Mbak Wiwin. Orangnya susah fokus, geramnya kemana-mana. Saya lebih cocok dengan afirmasi. Apa afirmasi? Gunakan afirmasi. Jadi kita nggak terpatok dengan satu acuan ya. Cocoknya di yang mana nih, sama dengan eh, bisanya saya nggak bisa kalau disuruh duduk diem meditasi itu justru pikiran kemana-mana gitu. Tapi kalau afirmasi saya bisa. Gitu. Afirmasi bisa digunakan. Nah, untuk kita mau seperti apa nih? Dicatat dulu nih. Misalnya kondisi sekarang kita sedang eh, kekurangan atau apa, kita catatnya kondisi kita yang lebih baik, misalnya selalu memiliki uang berlebih, uang datang dari mana saja, itu bisa ya, bisa digunakan. Atau kita membayangkan kita itu mau seperti apa, pengusaha misalnya, pengusaha apa gitu, itu detail dulu. Kita bayangkan, kita punya bayangan nih, saya mau menjadi pengusaha ini nih, yang sesuai dengan keinginan Anda, yang sesuai dengan impian Anda. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk visual, ditambahkan dengan afirmasi. Pak Agung pernah dulu ya ngajarin, udah lama sih ya, ada di kalau mau cari di YouTube-nya KWJ itu ada bagaimana kita memvisualisasikan keinginan kita mau seperti apa, itu ada. Nah, sama sebenarnya, hanya caranya berbeda gitu. Kalau Pak Agung kalau nggak salah kemarin awalnya kita menggunakan embun tumetes gitu. Nah, kalau saya mungkin nanti memadukan bagaimana merilekskan diri kita baru masuk ke visualisasi menjadi seperti apa nih, menghadirkan sosok kita di masa depan. Bisa seperti itu, 5 tahun ke depan saya mau seperti apa, atau satu tahun ke depan saya mau seperti apa. Nah, energi itu yang kita mau tarik. Jadi kita menarik energi kesuksesan itu di sekarang. Sebenarnya kebanyakan dari kita itu kan suka terjebak, nantilah ada kesempatan, nantilah kalau
aku ada modal, misalnya gitu ya, nantilah aku ada modal, aku baru action ini. Nantilah kalau aku sudah siap, nantilah. Nah, kita terlalu terlalu terjebak di nanti. Nah, sebenarnya kenapa kita terjebak di situ ya? Itu kenapa sebelum-sebelumnya saya selalu mengagendakan tema-tema healing yang membuat kita tidak bisa maju adalah karena kondisi kita itu masih penuh sampah-sampah trauma. Bagaimana kita mau meraih, mau memanifestasikan misalnya 1M masuk ke diri kita, sementara di tubuh kita tuh masih banyak sampah, masih banyak endapan trauma. Contohnya gini ya, kayak kayak saya selalu bahas trauma inner child. Misalnya dari orang tua kita selalu selalu dapat ucapan, "Lu jangan macam-macam. Kita ini keluarga yang nggak punya." Nah, dalam dalam bawah sadar kita, yang kita rekam adalah kita ini orang nggak punya, kita ini orang nggak punya. Itu yang terekam. Akhirnya apa? Membuat menjadi blok di diri kita bahwa saya ini orang nggak punya. Setiap kali kita mau berusaha apapun, label saya ini orang nggak punya. Itu yang akhirnya mematahkan semua afirmasi kita, semua visualisasi kita. Itu kenapa perlunya Anda healing dulu sebelum Anda melangkah ke tahap manifestasi. Ada yang berhasil melakukan manifestasi, tapi sayangnya biasanya hal itu nggak lama. Karena apa? Ketika kita belum siap dengan kondisi kita, wadah kita ini belum siap, dikasih seberapa pun ya itu akan hilang lagi, keluar lagi dari diri. Nggak bisa, ibaratnya apa ya, nggak bisa lengket gitu loh. Apa yang kita dapatkan tuh nggak bisa lengket. Itu perlunya kita bersihkan diri kita dulu. Ya, saya sekalian mau promosi ya. Kebetulan saya kerjasama dengan Coach Endra, ada kelas Sedona. Nah, ini sebenarnya cocok ketika Anda sudah kuantum jam, Anda bisa gunakan Sedona setiap hari. Itu Sedona itu bisa untuk healing, bisa untuk manifestasi. Nah, kuantum jam ini penambahnya supaya lebih mantap lah istilahnya gitu ya. Kalau di Sedona setiap hari Anda merasakan emosi apa yang hadir. Emosi apa yang hadir. Ketika emosi itu hadir, Anda harus bisa merelakan itu. Anda harus bisa eh, melepaskan emosi itu. Oh ya, menerima dan dilepaskan. Nah, setiap hari kita bersih-bersih. Kita nyapu nih tiap hari. Nah, setelah Sedona, kuantum jam dilakukan. Kuantum jamnya dilakukan kapan? Kuantum jam dilakukan bagusnya pagi dan malam sebelum tidur ya. Karena untuk menanamkan program baru di alam bawah sadar kita. Jadi kalau kita setiap hari program itu ditanamkan, kita kaya gitu mudahnya ya, kita menjadi orang kaya gitu. Program itu ditanamkan terus lama-lama kita akan menggeser nih. Ditambah lagi setiap hari kita bersihkan emosi kita. Oh, hari ini aku misalnya hari ini kita ketemu dengan sesuatu yang menyebalkan gitu. Kayak tadi nih saya agak terdistract dengan laptop. Saya bersih-bersih juga. Oh, ternyata ya udahlah. Kalau nggak bisa pakai laptop bisa pakai HP gitu. Itu juga lumayan ngedistrak ya, ngedistrak mengganggu konsentrasi ya akhirnya. Yang tadinya kita udah eh, hafal di luar kepala, ketika ada satu gangguan gitu, hilang tuh semua gitu. Padahal ya sebenarnya kalau kita bisa merilis itu, rilis oke, okay, ambil nafas sebentar, wah kenapa nih eh, error gitu kan. Oh ya, karena memang laptopnya udah tua, sudah waktunya ganti. Jadi kita bukan emosinya yang kita ambil, tapi kita menyadari bahwa memang sudah waktunya benda ini istirahat. Kita bisa kita mengupayakan supaya ada pengganti yang baru. Nah, itu caranya gimana? Nah, itu melalui manifestasi. Di kuantum jam juga bisa kita hadirkan,
kita mempunyai laptop baru gitu kan. Nah, datangnya kapan ya? Datangnya terserah ya, nanti gitu. Nah, sama seperti Loa, ketika kita sudah merancang sesuatu itu dilepaskan. Jangan di kapan ya datangnya, kapan ya nyampenya. Kok nggak nyampe-nyampe sih? Kalau saya selalu menyarankan begini, ketika kita melakukan LOA, ketika kita melakukan quantum jump, itu anggap saja kita sedang inden barang limited edition. Jadi barang itu nggak seperti barang pada umumnya yang dengan cepat kita dapatkan di semua pasar. Tapi karena ini barang yang limited edition yang memang diciptakan khusus untuk kita, jadi memang dia harus sempurna dulu untuk datangnya. Nah, tugas kita adalah supaya barang limited edition ini nyampe ke kita. Tugas kita yaitu tadi, kita bersih-bersih diri kita menyiapkan diri kita, bagaimana caranya supaya eh, ibaratnya gini lah ya, kita pesen ranjang yang kayak model-model di kerajaan, sementara rumah kita itu tipe RSSS gitu ya, rumah sangat sempit sekali, senggama saja susah gitu. Tapi kita pesennya ranjang yang big gitu kan nggak muat, mau dimasukkan ke rumah itu nggak muat, otomatis kan nunggu gitu loh. Si pengirimnya ini mau diantar kemana barang ini, lihat rumahnya masuk ke ruang tamu nggak bisa masuk, apalagi mau ke kamar dengan kondisi nah itu. Wadah kita itu gitu, rumah itu. Supaya ranjang ini bisa masuk gimana? Rumahnya digedein dong. Ya sama seperti itu. Tugas kita itu hanya memperbesar wadahnya, memperbesar diri kita. Kalau kita belum besar, caranya gimana? Apa yang salah di diri kita? Apa yang belum selesai di diri kita? Oh, saya masih ada belief bahwa saya itu kayaknya nggak mungkin deh jadi orang kaya karena kan saya kan sekolahnya cuma sampai ini, saya kan cuma kerjaannya cuman pedagang atau cuman apa gitu. Kita sukanya gitu mematikan diri kita sendiri seolah-olah kita itu nggak pantas untuk bisa seperti yang lain. Padahal pedagang pun bisa juga kaya kan dari jangan salah seorang pedagang itu cuman karena dari penampilan mungkin berbeda dengan orang-orang yang di luar sana yang dalam basically memang sultan gitu. Nah, untuk memantaskan itu sama dengan di quantum jam juga begitu. Quantum jam ini nggak akan berhasil ketika kita masih memakai pola lama. Kita quantum jamnya jadi sultan, tapi keseharian kita tetap seperti orang biasa. Kalau kita sudah melakukan quantum jam, energi yang kita serap itu harusnya merubah diri kita yang tadinya ogah-ogahan gitu kan, mau melakukan apapun ogah gitu. Kita lihatlah para pengusaha itu, mereka apa saja sih kebiasaannya yang mereka lakukan, apakah seperti kita yang memang mageran gitu? Enggak juga. Jadi kita juga juga harus berubah kan di situ. Nah, itu lagi. Terus kadang afirmasi kita itu masuk, tapi ketika ada kesempatan datang, kita menolak. Padahal itu sebenarnya itu jalannya. Kadang kita mikirnya malesnya nggak cocok itu sama aku. Padahal itu sebenarnya jalan yang disiapkan. Nah, seringkali kita menolak hal-hal kecil yang sebenarnya itu pintu awalnya untuk menuju apa yang kita afirmasikan tadi. Nah, kembali lagi kita harus sadari ketika ada peluang datang, ambil. Tapi juga gimana ya cara menjelaskan? Kadang karena kita sudah terjebak di kondisi terlalu lama, di kondisi yang tidak baik-baik saja, setiap kali ada yang datang ke kita, penawaran yang datang ke kita itu kadang kita tutup sendiri, kita tolak, kita matikan, kayaknya aku nggak cocok deh di situ. Kayaknya, kayaknya terlalu banyak
kayaknya di argumen di kita. Akhirnya nggak jadi, karena kita terlalu fokus di kekurangan kita. Kita nggak mau mencoba hal baru. Kita nggak mau membuka diri untuk ternyata aku bisa kok melakukan ini. Kita tetap berada di kebiasaan lama kita. Kalau Quantum Jam mau berhasil, setiap ada hal-hal baru yang datang ke Anda, terima itu. Kalau gagal, ya itu kan pelajaran gitu. Sebenarnya ketika kita gagal melakukan sesuatu, kita pelajari dari situ. Kenapa sih kok aku gagal dengan ini? Oh ternyata aku salah di sini. Sama seperti penemu-penemu lain itu juga tidak dalam satu kali pertemuan langsung jadi. Mereka pasti melalui proses yang namanya trial and error, gagal berkali-kali. Nggak ada hal itu yang dicoba sekali langsung jadi, itu nggak ada. Semua pasti melalui prosesnya. Hanya saja kadang kita nggak belajar dari kegagalan. Oh, yang kemarin aku gagalnya karena ini. Dievaluasi lagi ketika kita mencoba hal baru, kita nggak lagi mengulang kesalahan yang sama. Nah, seringnya ketika kita mencoba hal baru, kita tetap memakai pola lama. Akhirnya tipu lagi, terulang lagi, hal yang sama lagi. Kecebur di tempat yang sama lagi. Ya Mbak Ana ya, udah berapa kali kecebur di tempat yang sama. Dan itu nggak kapok-kapok. Itulah kita ya, kadang suka sudah diperingatkan gitu loh, jangan lewat situ, tetap aja kita lewat situ, padahal udah diperingatin jangan lewat situ ya, kan udah pernah lewat situ. Jadi nah itu Mbak Ana, jadi pernah lewat situ, udah tahu kalau di situ itu enaknya di depan, ternyata di tengah itu ada jurangnya. Ketika kita ketemu hal kayak gitu lagi, harusnya kan kita oh udah tahu kok, aku udah pernah jatuh soalnya lewat situ, aku harus pakai yang lain, ini enggak, ini kita skip, kita skip. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kadang kita enggak, kita mencoba mempercaya apa? Enggak, yang ini pasti gitu. Nah itu kadang yang membuat kita gagal lagi, gagal lagi. Kenapa sih seperti itu pengulangan-pengulangan? Itulah butuhnya healing ya. Kemarin kita di grup Mbak Eka bahas perlunya healing itu supaya kita nggak mengulang kisah yang sama, energinya sama, hanya ceritanya berbeda. Gitu. Apapun itu, sama dengan hal bisnis itu tadi ya. Anggaplah itu bisnis lah ya. Kan sama itu sebenarnya energinya. Kita ulang lagi. Nah, sama juga ketika relationship misalnya. Relationship ini ketika kita belum gagal di pertama, kita harus healing nih. Kita harus benar-benar sembuh sampai nggak ada di pikiran kita kalau nanti sama saja, nanti ketemunya model gitu. Itu sampai nggak ada lagi rasa kayak itu. Kalau masih ada rasa kayak gitu, kita ya sudah nariknya yang seperti itu karena masih ada kepercayaan di diri kita kalau nanti kayak gitu. Benar, ketemunya kayak gitu, hanya beda orang saja. Energinya sama, ganti orang, ceritanya sama lagi, gitu lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Makanya ketika yang gagal hubungan berkali-kali, itu biasanya seperti itu karena belum selesai dengan dirinya. Kita nggak usah menyalahkan pasangan ya, nggak usah menyalahkan pasangannya gitu. Kita cukup ke diri kita, apa yang selesai diakui. Biasanya ada belief, memang ada belief yang kayak gitu lagi, pasti modelnya gitu. Kalau masih ada di diri kita kayak gitu, sudahlah. Kadang suara-suara di kepala kita itu muncul, misalnya eh, ketemu dengan orang baru, ke-trigger nih, ke-trigger ucapan atau ke-trigger apa, sudah mulai main. Memori kita ke-trigger, keinget lagi dengan, ini kok sama ya dengan yang kemarin. Padahal sebenarnya yang datang ke kita itu orangnya beda.
Tapi karena kita merecall energi yang sama, yang tadinya niatnya nggak seperti itu, karena kita terus menanamkan kepercayaan ini modelnya sama. Benar sama akhirnya. Sebenarnya kita sendiri, itu kenapa kita menarik sesuai vibrasi kita itu memang benar-benar. Jadi kalau mau menarik yang seperti apa, kitanya dulu dibenerin. Gak usah kita nyalain yang datang ke kita, kitanya aja yang dibenerin. Memang kita, gitu loh. Penariknya itu di kita. Balik lagi ke kuantum jam tadi ya, bagaimana kita masuk ke kondisi, kalau saya biasanya gini, sebelum tidur saya selalu, kalau nggak meditasi, misalnya capek nih, misalnya capek saya langsung baring, saya bilang gini, saya niat terkoneksi dengan versi terbaik diri saya. Itu sudah, kita sudah rancang sebelumnya ya, versi terbaik diri saya itu, contoh, karena saya sedang merintis skincare, versi terbaik diri saya adalah ketika usaha skincare saya berjalan bagus gitu, sudah memiliki banyak reseller, sudah terkenal gitu. Itu salah satu dari impian saya, dari keinginan saya. Yang kedua adalah eh, saya memiliki rumah gitu dengan berapa kamarnya, berapa lantainya, ruangannya seperti apa, itu sudah ada di rancangan kita. Itu di saya ya. Kalau di Anda bisa Anda program sendiri maunya seperti apa di versi terbaik Anda. Terus anak-anak sudah menjadi apa, apapun yang mereka cita-citakan, mereka sudah mencapai itu gitu. Itu jangka panjang ya. Saya ngambilnya juga jangka panjang. Jadi mulai saya sendiri, kondisi anak-anak, kondisi saya di masa itu, saya punya apa gitu. Itu kan kita bahagia ya di kondisi seperti itu. Itu sudah kita program di sana, sudah kita rencanakan. Kalau Anda belum bisa merencanakan tuh dicatat aja dulu, aku seperti ini kan. Supaya bisa menghadirkan suatu vision ya, suatu bayangan, oh seperti ini loh, aku maunya seperti itu. Nah, kalau saya biasanya gitu. Saya biasanya sebelum tidur saya ucapkan, saya niat terkoneksi dengan versi terbaik saya. Itu sudah langsung masuk ke visual yang saya planningkan itu tadi. Saya seperti apa sih di kondisi itu? Dari mulai pakaian, misalnya mobil, atau gaya rambut, apapun itu sudah kita planning. Nah, biasanya kalau awal-awal bingung ya, seperti apa ya? Itu pentingnya untuk dicatat dulu tuh kayak gitu. Misalnya Mbak Asri ini mendambakan pasangan ideal seperti apa gitu, itu udah dicatat dulu Mbak Asri, dicatat dulu seperti apa. Nah, ketika aku sama dia, dia ngobrolnya seperti apa, terus dia mensupport kita, sama misalnya sama-sama bareng punya bisnis bareng. Nah, sampai sedetil itu kita gunakan visualnya. Dicatat dulu, dibayangkan dulu sebelum sebelum kita masuk ke kondisi itu, kita mencoba memvisualisasikan kondisi kita di saat kita seperti itu tuh seperti apa. Kita akan mau narik energi di situ. Energi itu yang kita ambil. Supaya saat ini pelan-pelan kondisi energi kita yang low, anggap saja kita sedang low ya. Ketika kita sering terkoneksi dengan versi terbaik diri kita, itu lama-lama akan merubah. Yang tadinya kita mungkin dandannya ya suka-suka lah, yang penting ya aku kan begini aja, mau dandan gimana juga kayak gini gitu. Tiba-tiba berubah rapi, terus
cara bicara juga berubah, cara berpikir juga berubah. Nah, di situ kita mengambil energinya sebenarnya. Tujuan dari Quantum Jam adalah kita mengambil energi dari versi terbaik di diri kita untuk dibawa ke dunia kita sekarang. Lama-lama kita kan sudah copy paste ya, ibaratnya kita mengcopy paste. Ketika itu sudah jadi, ya sudah itu akan terjadi. Nah, bagaimana Anda bisa ke sana? Nanti gunakan, mudah-mudahan hasil audionya bersih ya. Jadi biar biar bisa digunakan untuk meditasi mandiri. Jadi gunakan aja setiap hari. Kita itu supaya berada di kondisi itu. Kalau kita cuma pakainya sekali ya nggak masuk. Kalau dalam hipnoterapi, afirmasi itu minimal 21 hari baru program itu masuk. Sama ketika Anda Anda belajar seperti ini, Anda cuma pakainya sekali ya. Yang nggak ngefek. Sementara kita setiap hari bertemu dengan hal-hal yang bermacam-macam bentuk, bermacam-macam masalah, bermacam-macam energi. Itu kenapa kemarin ketika saya belajar di suatu tempat, itu tidak boleh terkoneksi dengan dunia luar, tidak boleh berbicara dengan dunia luar, mau keluarga, mau apapun. Itu benar-benar di shutdown, dimatikan, komunikasi dimatikan, nggak bicara, nggak apa. Cuman selama 7 hari apa berapa ya kalau nggak salah. Di situ benar-benar kita nggak terganggu dengan apapun. Nah, kenapa kita susah? Karena kita tiap hari kan ketemu dengan yang anak modelnya begini, belum lagi ketemu dengan teman kantor yang selalu bikin masalah misalnya ya kan, atau yang di rumah kondisi keluarga kadang nggak aman-aman saja. Kalau kita cuma lakukan sekali itu susah. Tapi kalau setiap hari kita gunakan malam, pagi, pagi kalau sebenarnya kenapa pagi ya? Pagi itu penting sebelum kita memulai sesuatu. Kalau orang Islam sholat subuh lah ya. Orang orang Islam kita selalu melakukan sholat subuh. Kenapa? Awali sesuatu dengan kita membuka vibrasi kita dengan vibrasi high vibrasi. Sebelum melakukan apapun, sebelum terkoneksi dengan dunia luar, kita kuatin dulu vibrasi. Kalau muslim ya tadi bisa dengan sholat, nanti ditambahkan dengan visualisasi tadi. Doanya diganti ya. Kalau selama ini kita doanya kan minta ya Allah, tolong berikan aku mobil, berikan apa. Jangan pakai lagi yang meminta itu jangan. Karena ketika kita doanya meminta, artinya kita menempatkan diri kita di kondisi kurang. Nah, ini kekurangan, terus kan minta terus. Tapi ketika kita mengakhiri sholat dengan doa, doanya syukur. Terima kasih ya Allah untuk hidup hari ini. Kita masih dikasih bangun nih ya. Terima kasih untuk rezeki yang belum aku terima dan yang sudah aku. Jadi isinya terima kasih aja. Terima kasih untuk rumah yang kau siapkan untukku. Ketika itu beda dengan ya Allah, tolong berikan aku rezeki hari ini. Itu kan vibrasinya kita vibrasi kekurangan. Tapi ketika kita doanya terima kasih ya Allah atas rezeki yang Engkau siapkan untukku hari ini. Kita udah penuh. Vibrasi kita itu udah vibrasi yang penuh. Berapapun yang datang kita nggak merasa kurang ya memang itu vibrasi yang kita hadirkan tuh kita berkecukupan bukan kekurangan itu yang perlu diganti. Kalau kita masih doanya masih ya Allah tolong lunaskan hutangku ya Allah, ya hutangnya makin banyak karena kondisi kita kurang terus.
Nah, kita menempatkan diri kita di kondisi kurang, di kondisi kekurangan, itu diganti. Kalau hutang bagaimana? Terima kasih ya Allah, Engkau mudahkan aku dalam membayar semua amanahku gitu ya. Diganti kata-kata hutang diganti amanah. Karena kalau amanah itu lebih lebih dalam tingkatan vibrasi kata-kata itu lebih bagus daripada hutang. Padahal ya sama artinya. Tapi ketika kita amanah, orang memberi kita amanah kan artinya kepercayaan ya. Kata lain kepercayaan. Orang mau menghutangi kita kan karena percaya. Karena dia percaya sama kita. Karena itu amanah untuk kita. Beda rasanya nanti. Kalau kita masih menyebutnya hutang, 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 itu kenapa terus mendatangkan hutang-hutang baru karena kita menyebutnya hutang. Tapi ketika kita menyebutkan amanah, itu kan kepercayaan. Kita diberi kepercayaan. Ya, ketika kita diberi kepercayaan, kita bertanggung jawab dengan itu. Ya, saya harapkan juga kita semua di sini pastilah sedang di kondisi seperti itu. Lebih ke merubah kata-kata, self talk. Ini juga mempengaruhi bagaimana kita berhasil dalam melakukan kuantum jam. Kalau kita masih menempatkan diri kita di kondisi kekurangan, memang kita aslinya memang kurang. Tapi bagaimana kita menghadirkan bahwa kekurangan kita saat ini adalah sebuah bentuk proses untuk belajar ketika nanti kita sudah mencapai keberhasilan itu, kita nggak lagi jatuh. Kita pernah di sana loh, kita pernah berada di kondisi yang susah itu. Ketika kita berhasil naik, kita tahu, oh aku nggak mau lewat situ lagi lah, karena aku pernah jatuh gara-gara itu. Kebanyakan dari kita kenapa sering jatuh, ketika kita naik kita lupa. Kita lupa dulu pernah di bawah seperti apa. Memang kadang uang itu ya membuat kita jadi lupa. Apa kalau kita juga pernah jatuh gara-gara itu tuh di situ ujiannya itu di situ. Bagaimana kita tetap menjaga vibrasi ketika kita di kondisi berada dan kondisi nggak ada itu tetap vibrasinya tetap sama. Itu yang perlu kita jaga. Baik, sudah 9:41. Ada yang mau ditanyakan terkait tentang kuantum jam? Kalau nggak ada, kita meditasi aja ya. Meditasi kali ini kita menuju portal, buka portal ke dimensi versi diri kita yang terbaik. Biasa sebelum kita memulai meditasi, silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Silakan ambil posisi senyaman mungkin. Usahakan tubuh Anda rileks, boleh bersandar, berbaring, atau duduk. Sekarang silakan ambil nafas dari hidung, hembuskan dari mulut, ulangi sampai 3 kali. Lakukan sampai Anda merasa rileks. Kemudian pejamkan mata Anda, lalu bernafaslah melalui hidung. Tarik nafas, tahan sejenak,
Hembuskan setiap hembusan nafas. Lepaskan semua beban pikiran atau rasa lelah yang Anda rasakan setiap Anda menarik nafas. Rasakan energi baru mengisi seluruh tubuh Anda. Nikmati nafasnya, nafas masuk, nafas keluar. Lemaskan seluruh otot di wajah Anda, kening, mata, rahang. Lemaskan otot leher, bahu, lengan, jari jemari Anda. Lemaskan juga dada Anda, perut, panggung. Lepaskan semua ketegangan yang ada di paha, lutut, betis, telapak kaki Anda. Biarkan seluruh otot tubuh Anda melunak. Tubuhmu terasa nyaman, pikiranmu semakin tenang. Semakin Anda masuk, semakin Anda menarik nafas, Anda semakin nyaman, semakin. Sekarang ucapkan dalam hati, aku siap melompat ke versi terbaik diriku sekarang. Aku siap terkoneksi dengan energi versi terbaik diriku. Sekarang bayangkan Anda berada di ruangan putih, luas tanpa dinding. Dari kejauhan muncul cahaya berputar lembut, berwarna biru, ungu, seperti sebuah gerbang. Ya, itulah gerbang energi menuju versi terbaik diri Anda. Perlahan bawa diri Anda mendekati pintu itu. Lihatlah di ujung sana bayangan diri Anda yang sempurna. Postur wajah, postur tubuh Anda tegak, wajah Anda bahagia, mata Anda berbinar, pakaian Anda bagus, dan ekspresi dan aura yang begitu luar biasa. Ya, itulah Anda. Amati bagaimana diri Anda, versi Anda yang terbaik, cara dia berdiri, tersenyum, berbicara. Dia yang begitu yakin,
Dia yang begitu luar biasa. Dia yang memiliki segalanya. Sekarang, perlahan angkat tangan Anda dan sentuhkan tangan Anda pada cahaya di gerbang itu. Perlahan rasakan aliran hangat masuk melalui ujung jari, naik ke lengan, memenuhi jantung Anda. Perlahan kaki Anda melangkah melewati portal energi. Kemudian tubuh Anda menyatu dengan versi terbaik diri Anda. Sekarang Anda menjadi dia. Lihatlah dengan cara dia melihat dunia. Rasakan bagaimana keberaniannya dalam mengambil keputusan, energinya ketika dia berbicara. Rasakan bagaimana dia tenang setiap menghadapi soalan. Energi itu perlahan mengalir, merasuk di nadi Anda. Biarkan energi versi terbaik diri Anda menyatu ke dalam diri Anda dengan sempurna. Rasakan begitu nyamannya, tenangnya, bahagianya. Kalau Anda perempuan, Anda merasakan kecantikannya, keanggunannya. Kalau Anda seorang pria, rasakan kegagahannya, ketampanannya, kecerdasannya, kehebatannya. Ucapkan afirmasi ini dalam hati. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hidup sebagai versi terbaik diriku. Aku layak menerima kehidupan baru yang selaras, cerah, dan penuh cinta. Dan seluruh semesta mendukung pilihan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hidup sebagai versi terbaik diriku. Aku layak menerima kehidupan baru yang selaras, cerah, dan penuh cinta. Dan seluruh semesta mendukung pilihan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hidup sebagai versi terbaik diriku. Aku layak menerima kehidupan baru yang selaras, cerah, dan penuh cinta. Dan seluruh semesta mendukung pilihan. Rasakan dada Anda dipenuhi dengan energi, kekayaan, keberlimpahan, cinta,
bahagia. Nikmati saja energinya, biarkan energi itu terus menyatu dan mengalir di seluruh tubuh Anda, saraf-saraf Anda, organ tubuh Anda. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan pelan. Sekarang bayangkan dari kaki Anda turun cahaya menembus ke bumi, menstabilkan frekuensi baru Anda. Rasakan keseimbangan di tubuh Anda antara energi dari langit dan energi dari bumi. Biarkan versi lama Anda diproses di dalam bumi yang tertinggal di tubuh Anda adalah versi terbaik dari diri Anda. Baik, silakan tarik nafas, hembuskan, rasakan kembali seluruh tubuh Anda, mulai dari kepala, leher, bahu, tangan, dada, perut, kaki. Pelan-pelan mulai gerakkan tangan Anda, jemari kaki Anda. Jika Anda sudah siap, silakan tutup mata Anda. Meditasi telah selesai. Kalau Anda bisa mengkombinkan ini dengan journaling, bisa dituliskan. Kalau nggak mau nulis, ditaruh di HP aja, gunakan note. Kita kan di HP pasti ada aplikasi note ya. Itu digunakan, dicatat nih. Setiap habis meditasi, misalnya apa? Terus waktu kita terkoneksi dengan, kadang dia memberi pesan loh ke kita. Tiap orang beda-beda ya, nggak. Itu biasanya pesannya itu apa yang kondisi kita saat ini. Kita nggak percaya diri. Kalau yang saya temui itu biasanya dia ngobrol, ngobrol. Jangan kayak gitu ya. Kan sebenarnya bisa ini, bisa itu loh. Kayak gitu. Cuman pesan apa yang misalnya kita tadi dapat pesan dari versi terbaik itu dicatat. Kadang di kondisi kita sekarang itu kita nggak tahu ya, kita nggak sadari kalau ternyata aku tuh kekuranganku di sini. Jadi dia tuh kayak ngingetin kita gitu loh. Itu sebenarnya sama kayak kita terhubung dengan higher self kita ya, dengan diri sejati kita. Sebenarnya diri sejati kita tuh juga nggak mau kita tuh kayak gitu. Cuman kadang karena kita nggak terkoneksi, jadi kita nggak tahu nih. Apa sih? Aku harus bagaimana? Karena kita nggak terkoneksi, jadi kita nggak tahu. Ketika kita sering melakukan itu
itu sudah otomatis diri kita juga, diri sejati kita tuh nggak mau kita kondisinya kayak gitu, itu harus lebih baik, pasti seperti itu. Sama dengan nanti misalnya kita itu lebih peka dengan sesuatu, misalnya nih, ini yang dialami salah satu klien saya. Tiap kali dia dapat kiriman apa gitu ya, didapat kirim misalnya WhatsApp gitu. Biasanya kan kita kalau ada berita apa gitu suka dikirimin ya sama temen. Dulu dia nggak merasakan apa-apa tiap kali ada video yang misalnya bunuh diri atau apa, dia nggak merasa apa-apa. Nah waktu itu dia cerita gini, Mbak, sejak aku melakukan ini, tiap kali aku dapat pesen, dapat chat dari temanku yang nggak enak, itu kayak ada yang nepuk, nggak usah ditonton, matikan. Atau kadang ketika tangan kita gatel gitu, mau komen sesuatu di sosial media, misalnya kita baca berita apa gitu ya, terus kita gatel nih, karena kita nggak cocok dengan narasi di situ, kita nggak cocok, kita eh, pengen menuliskan, itu tiba-tiba ketutup, itu sebenarnya warning bahwa kamu nggak usah ngelakuin itu, nggak usah ngurusin hal-hal itu nggak bagus. Seperti itu sebenarnya. Cuman kadang kita nggak sadar kalau itu sebenarnya warning, kita nggak boleh lakuin itu. Nah, itu justru yang menghambat pertumbuhan kita. Nah, kita harus sadari peringatan, sama dengan misalnya aku mau ke sana nih, ada aja nih entah kunci nyelip, entah apanya nggak ketemu, itu sebenarnya kita udah dilarang, lu nggak usah pakai. Kita lebih peka ke situ ya. Itu sebenarnya diri kita sendiri itu sudah ada warning, pengingat ketika kita nggak harus ke sana. Sama dengan, coba diingat-ingat lagi deh, ketika Anda mengambil sesuatu, mengerjakan sesuatu, sebenarnya awalnya Anda nggak yakin nih, ini nggak bagus, tapi Anda lakuin. Hasilnya itu gagal. Padahal Anda sudah di awal sudah tahu, ini nggak bagus. Tapi karena Anda nggak peka dengan itu, Anda lakuin aja. Hasilnya pasti mengecewakan. Mulai sekarang kita harus sadari pesan-pesan yang datang di diri kita. Mas Hasta, kalau Mas Hasta tadi bisa visualisasi nggak? Gimana yang mau sharing? Bang Aju, Aju ini laki-laki apa perempuan ya? Oh, laki-laki. Salam kenal ya. Dari mana? Bang Aju dari mana? Oke, siap. Ada di grup KWJ? Kalau ada di grup KWJ, nanti saya kirim di KWJ. Kalau enggak, kalau hasil rekamannya bagus, nanti saya potong di bagian meditasi, jadi bisa digunakan sambil praktek. Itu ya. Kalau kata-kata tadi, yang mananya? Yang afirmasi atau yang proses ke versi terbaik?
Nanti kalau sudah diupload Pak Agung, saya potong aja nanti. Saya potong khusus yang bagian meditasinya. Nah itu kalau mau, kalau mau dijadikan MP3 kan bisa ya. Di YouTube itu bisa di-download jadi MP3. Jadi bisa disimpan di, kalau punya Telegram, disimpan di Telegram itu enaknya. Saya tuh suka nyimpan audio di Telegram karena apa? Karena di Telegram tuh satu, dia nggak bakalan hilang. Yang penting akun kita nggak dihack ya. Terus ketika kita mau pakai nih, mau pakai untuk meditasi, pakai audio itu, misalnya dia yang bisa kita ulang, dia bisa ngulang gitu, bisa kita ulang. Terus nggak, aplikasinya ditutup pun masih bisa jalan gitu. Enaknya Telegram tuh kayak gitu. Saya suka pakai Telegram tuh kayak gitu. Oke, berarti nanti di itu aja ya. Eh, di bagian meditasi. Nanti kalau udah di upload Pak Agung, saya potong aja di bagian meditasi. Jadi bisa digunakan mandiri di rumah setiap malam atau pagi, misalnya habis sholat subuh. Kalau Muslim ya habis sholat subuh, udah selesai nih. Dengar kan cuma berapa, nggak lama lah ya, paling 15 menit. Jadi ketika kita menghadapi hari itu, kita sudah menggunakan energi vibrasi, energi versi terbaik diri kita. Malam juga gitu. Ketika mau tidur, gunakan nggak apa-apa sampai langsung masuk ke tidur juga nggak masalah. Itu justru lebih masuk ke, karena kita kan kondisi teta ya, justru masuk ke alam bawah sadar kita lebih cepat daripada ketika kita mau tidur kita nonton film horor misalnya. Itu mengacaukan loh. Mending gunakan audionya nanti untuk mau tidur, untuk itu diganti ya. Biar lama-lama energi yang versi terbaik diri kita itu merasuk di diri kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik itu dikurangi. Sebelum tidur itu usahakan benar-benar kita mengkonsumsi hal-hal baik. Nah, waktu kita tidur, kita masih membawa energi yang berat itu tadi, misalnya tontonan atau kita habis baca berita yang enggak, itu justru memperlemah. Hindari aja. Kalau kita mau berubah, hal-hal itu dihindari. Kalau masih sore ya nggak apa-apa, misalnya mau nonton hiburan nggak apa-apa. Yang penting menjelang tidur, benar-benar itu dibuang. Kita melatih diri kita menyiapkan kondisi tidur itu hal-hal baik. Itu aja. Karena itu ngefek. Karena ngefek. Sama kayak misalnya kita sebelum tidur kita nggak ngelepasin kejadian tadi. Saya siang tadi kita habis ribut sama temen berantem. Itu nggak kita rilis, kita bawa mau tidur. Dendamnya, sakit hatinya. Ya udah, itu masuknya ke alam bawah sadar nanti. Sakit hatinya itu numpuk jadi sampah. Tapi ketika kita mau tidur, cara sederhana saja ya. Saya mau tidur. Kita lepas. Oke, hari ini tadi memang aku marah. Aku nggak suka diperlakukan begitu oleh teman. Ya, aku manusia, wajar dong aku marah. Tapi sekarang semua itu aku lepaskan. Yang terjadi sudah terjadi. Aku nggak mau membawa beban itu ke dalam diri. Itu ibaratnya kita benar-benar meletakkan itu udah selesai. Itu ya biasanya saya gunakan itu. Udah selesai, udah terjadi kan? Ya memang benar tadi kita berantem gitu. Ya kita tidur udah nggak mau membawa itu. Tapi kadang orang kan susah ya. Kalau awal-awal ya nggak bisa. Aku kan masih sakit hati sama dia. Dendamku itu nggak bisa sembuh. Itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kita menuntut orang itu mengakui kesalahannya. Padahal yang orang itu mah sudah lupa gitu. Kita membawa itu setiap hari dalam diri kita. Ya, susah. Kita mau melakukan apapun tuh susah.
Apapun yang terjadi hari ini ketika kita tidur udah selesai. Itu tadi, udah lewat. Itu udah kita membuka lembaran baru. Besok pagi ya kita hidup dengan kehidupan baru kita. Yang kemarin udah lewat udah, jangan dibawa lagi di hari berikut. Hari ini ya hari ini, besok ya besok gitu. Kalau kita sudah mempraktekkan itu tiap hari itu udahlah, mau seberat apapun masalah, kita akan ketawa ketiwi. Sama dengan di sini tuh yang sering mengalami itu, saya sebutkan sahabat saya itu sering mengalami itu. Tapi ya sudah, udah selesai kan, udah terjadi kan, mau diapain? Mau menyesal, mau ditangisin, mau kita gulung-gulung, emang kembali? Enggak, ya udah selesai. Kalau kita belajar hidup hari ini, besok urusan besok, ya bukan berarti terus kita nggak punya cita-cita ya. Nah itu tadi fungsinya kuantum jam itu kan merangkai masa depan. Pak Agung mau menambahkan sebelum kita akhiri? Ini kayaknya Ya, HP saya ini. kayaknya sih nggak ada, Mbak. Udah. Ini ke distrak terus. Baik, kalau sudah nggak ada untuk Mas siapa tadi, ditunggu aja rekamannya KWJ ya. Kita share di KWJ. Nanti Pak Agung versi full, saya yang potong versi meditasinya bisa digunakan setiap hari. Kalau bisa coba dicatat ya sebelum memulai itu. Kaweruh Wiseso Jati, nama nama channelnya. Atau emangnya Mas ini dapat dari mana? Dari Facebook ya? Ada yang dari TikTok atau Facebook? Mm-mm. Oh, dari TikTok. Nanti gimana ya? Audionya ya di KWJ aja lah ya, Pak. Nanti saya potong dulu, Pak, biar agak Ya nanti agak ber. masnya ini aja apa inbox saya aja di TikTok nanti saya kasih linknya. Gitu aja. Ya udah, gitu aja. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara. Apapun yang sudah kita lalui, menyenangkan ataupun tidak, ya memang itu adalah bagian dari proses perjalanan kita. Kita harus tetap hidup dan berusaha menjadi lebih baik dari hari ini, dari kemarin. Hari ini kita harus lebih baik dari kemarin ya. Sama dong, besok juga kita harus lebih baik dari hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat beristirahat, selamat berproses, jangan bosan untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wiwin.